Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad dari Abi Fatin Alauddin, NIM 19508011711029 dari kelas M01 akan menjelaskan mengenai praktikum pengkajian stok yang kedua, yaitu dengan 3 soal. Carilah K, L infinity, dan T0, kemudian buatlah model persamaan pertumbuhan von Bertalanffy, kemudian buatlah kesimpulan dari hasil tersebut. Yang pertama, kita memasukkan data T, L, T dari soal yang sudah diketahui, yaitu sebagai berikut. Kemudian kita mencari data LT plus satunya dengan cara sama dengan kolom kedua dari LT. Jadi di kolom pertama LT plus 1 ini adalah kolom kedua di LT. Contohnya pada kolom pertama LT plus 1 yaitu 4,27, di mana pada data LT yaitu di kolom kedua dan seterusnya. Sampai datanya sebagai berikut. Setelah itu, setelah mencari LT dan LT plus 1, kita menentukan yaitu LT-nya sebagai X dan LT plus 1-nya sebagai Y. Setelah itu kita mencari regresinya, di mana dengan cara kita masuk ke data, kemudian kita ke analisis data, pilih regresi, kemudian di OK, kemudian kita masuk input Y range-nya dengan range Y, yaitu 4,27 sampai 0. Setelah itu kita memasukkan X-ring-nya, yaitu 2,41 sampai 17,79 yang terakhir. Kemudian kita enter, kemudian kita mau menempatkan di mana. Setelah itu jadinya akan seperti ini. Muncul summary output seperti ini. Dan kita bisa melihat nilai A dan nilai B-nya, yaitu intercept sebagai nilai A dan X variable 1 sebagai nilai B. Setelah itu kita mencari K, L infinity, dan log min T0 dengan rumus di sini. Dengan cara sama dengan, kita mencari K terlebih dahulu dengan rumus min learn B, yaitu dengan sama dengan min ln B. B-nya yaitu 0,88. Oke, kita di sini menemukan dan kita menggunakan dua angka di belakang koma. Kemudian kita mencari L infinity-nya dengan cara sama dengan A, yaitu 2,41 ini, dibagi kurung 1 min B. Oke. Kita memakai dua angka di belakang koma. Oke, 18,28. Kemudian log min T0-nya dengan rumus minus 0,392. Ini kita tulis saja ya, teman-teman. Minus 0,3922. Kemudian kita kurangi, buka kurung, 0,2752. Kemudian kita kali bintang log L infinity yang tadi kita temukan 18,28. Kemudian kita tutup kurung, kita kurangi, buka kurung 1,038. Kemudian kita kali log K. K-nya adalah 0,12. Sama dengan minus 1,677, kita dua angka di belakang koma, minus 1,68. Kemudian min T0-nya dengan cara kita menghilang, ini kan log min T0. Kita harus menghilangkan log-nya, yaitu dengan cara sama dengan power, terus kemudian 10,2, F29. Atau nilai min 1,68. Kita enter, hasilnya 0,02. Kemudian karena ini masih min T0, kita harus menjadikannya positif, yaitu dengan cara min F30. Jadilah min 0,02. Baik, setelah ketemu T0-nya min 0,02, seperti ini, kita mencari rumus von Bertalanffy-nya di sini adalah LT sama dengan L infinity 1 min E min K, 1 min E pangkat min K dalam kurung T min T0. Kita masukkan L infinity-nya, kita ketemu 18,28, sudah kita masukkan, kemudian
dalam kurung 1 min E, min K. Min K-nya yaitu 0,125. Kemudian dalam kurung T plus T0. T0 kita temukan minus 0,021. Baik, di sini setelah kita menemukan persamaan Van Bertalanffy di sini, kita membuat diagram dengan cara kita mengeblok T dan LT-nya di sini. Kemudian kita membuat diagram seperti ini. Baik, kemudian judul bagiannya kita hilangkan. Kemudian kita menambahkan keterangan, yaitu di sini horizontal dan vertikal. Kemudian kita beri keterangan adalah T. Dan di sini adalah T waktu. Dan di sini adalah LT atau pertumbuhan. Oke, setelah itu, setelah membuat bagiannya jadi, kita membuat kesimpulan, yaitu di mana saya membuat kesimpulan. Yang pertama, kurva sigmoid yang sudah saya buat di atasnya ini menunjukkan pertumbuhan ikan tidak sama selama rentang hidup. Nah, kemudian ikan berusia muda pertumbuhannya lebih cepat, di mana kita bisa lihat umur 0 sampai 18 bulan itu kurvanya sangat tajam naiknya. Kemudian, kecepatan pertumbuhan ikan dapat dilihat dari koefisien pertumbuhannya, di mana dengan nilai K yang tinggi, maka waktu ikan untuk mencapai asimtot semakin cepat, akan tetapi umur ikan pendek. Jadi dengan nilai K yang semakin tinggi, itu untuk mencapai asimtot pertumbuhan itu semakin cepat, namun umur ikan itu semakin pendek. Ikan mencapai panjang asimtot atau panjang maksimal, yaitu pada umur 27 bulan, dan cenderung konstan setelah itu. Jadi pada umur 27 bulan itu pertumbuhannya cenderung melambat. Ketika hampir mencapai panjang infinity-nya, maka ikan harus tangkap. Karena ukuran berat dan panjang sudah maksimal agar tidak mengurai ketersediaan pangan di lingkungannya. Jadi di sini kita menganalisis ini agar supaya para nelayan itu segera menangkap ikan yang sudah hampir mencapai panjang infinity-nya agar tidak mengurangi ketersediaan pakan di laut. Baik, berikut adalah penjelasan saya mengenai materi kedua dari pengajian stok mengenai perhitungan metode von Bertalanffy. Terima kasih, saya Muhammad Ria Bifatin Alauddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.